Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Delva Muharni dengan BP 1810532002, Anita Gusri Antoni dengan BP 1810532012, Remona Anggraini dengan BP 1810532031. Kami akan menampilkan critical review mengenai akuntansi pajak penghasilan yang disampaikan oleh kelompok 8. Critical review yang pertama yang akan kami sampaikan yaitu perlakuan akuntansi terhadap pajak penghasilan. Pajak penghasilan diperlakukan sebagai biaya bagi perusahaan. Oleh karena itu, pajak penghasilan harus diasosiasikan dengan laba di mana pajak penghasilan tersebut dikenakan dan diperhitungkan. Proses untuk mengasosiasikan pajak penghasilan dengan laba di mana pajak itu dikenakan disebut alokasi pajak. Karena tarif pajak penghasilan berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka diperlukan suatu metode alokasi agar diperoleh kepastian dan perlakuan yang konsisten terhadap pajak penghasilan tersebut beserta penyajiannya dalam laporan keuangan. Ada 3 alternatif metode alokasi pajak. Yang pertama, deferred method. Menurut metode ini, selisih jumlah pajak penghasilan terutang berdasar SPT dengan biaya pajak penghasilan berdasar laba akuntansi dalam suatu periode harus dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sebagai pajak yang ditangguhkan. Jumlah pajak yang ditangguhkan ditentukan berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada saat terjadinya transaksi atau item yang menyebabkan terjadinya perbedaan atau selisih antara laba kena pajak dan laba akuntansinya. Deferred method berorientasi pada laporan laba rugi. Yang kedua yaitu liability method. Menurut metode ini, jumlah pajak yang ditangguhkan ditentukan berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku dalam periode di mana selisih pajak akan dikompensasikan. Perhitungan pajak yang ditangguhkan bersifat tentatif yang selalu memerlukan penyesuaian pada setiap kali terjadi perubahan tarif pajak penghasilan. Dan yang ketiga yaitu net of tax method. Menurut metode ini, melaporkan pajak yang ditangguhkan dalam neraca tidak dibenarkan karena biaya pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Laba harus sama dengan jumlah pajak penghasilan terutang atau pajak yang harus dibayar untuk periode yang bersangkutan. Selisih yang terjadi karena adanya perbedaan laba kena pajak dan laba akuntansi tidak dibukukan dalam suatu rekening tersendiri, tetapi ditambahkan atau dikurangkan kepada aktiva atau hutang tertentu, serta unsur pendapatan atau biaya yang bersangkutan. Baiklah, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip alokasi pajak. Pada dasarnya, alokasi pajak penghasilan bagi perusahaan sebagai wajib pajak bisa mencakup 2 hal. Yang pertama, ada interperiod allocation, yaitu proses alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku yang satu dengan periode tahun buku berikut atau sesudahnya. Alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku ini diperlukan karena adanya perbedaan terhadap jumlah laba kena pajak dan akuntansi. Yang kedua, ada intra-period allocation, yaitu proses alokasi pajak penghasilan dalam satu periode akuntansi karena adanya perbedaan tarif pajak yang dikenakan terhadap tiap-tiap komponen laba atau pendapatan. Selanjutnya, critical review dari kelompok kami terhadap kelompok penyaji yaitu dalam materi tersebut tidak adanya contoh soal yang diberikan oleh kelompok penyaji. Jadi kami di sini mencantumkan salah satu contoh kasus dari akuntansi pajak penghasilan. Berikut contoh soalnya. Thank you.